Teka-teki kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J sudah berjalan 18 hari lamanya sejak kematian sang ajudan pada Jumat 8 Juli 2022. Terbaru terungkap bahwa Brigadir J mengirimkan pesan tepat 17 menit sebelum tewas pada kekasihnya. Sempat dinyatakan ada tersangka, kepolisian kini juga memberikan bantahan dan mengaku belum ada seorang pun yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Update terbaru kasus Brigadir J diantaranya yang pertama adalah misteri chat 17 menit sebelum tewas. Vera Simanjuntak, kekasih dari Brigadir J mengungkapkan pesan terakhir dari sang pacar sebelum tewas dalam tragedi baku tembak di kediaman Irjen Verdi Sambo. Diakui Vera, Brigadir J menghubunginya 17 menit sebelum insiden terjadi. Percakapan antara Brigadir J dan juga Vera terekam terjadi pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 16:43 waktu Indonesia Barat sebelum insiden penembakan yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Vera, Verdi, menuturkan saat itu tiba-tiba saja Brigadir J menanyakan kabar sang pacar. Komunikasi itu diduga menjadi jejak digital paling dekat dengan insiden baku tembak di kediaman Verdi Sambo. Fakta kedua, Brigadir J pernah curhat ada masalah. Kuasa hukum Vera menuturkan bahwa sebelumnya Brigadir J pernah curhat bahwa dirinya sedang ada masalah. Hanya saja Vera enggan membeberkan apa masalah yang dialami Brigadir J karena masih dalam tahap penyelidikan. Vera Simanjuntak pada Minggu 24 Juli sudah melakukan pemeriksaan oleh Barreskrim Polri di Mapolda Jambi. Ia dimintai setidaknya 32 pertanyaan terkait tewasnya Brigadir J. Kini kepolisian juga dilaporkan telah menyita ponsel milik Vera. Ponsel tersebut disita untuk kepentingan penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Fakta ketiga, 10 dokter forensik dikerahkan untuk autopsi ulang. Jelang autopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, persiapan sudah mulai dilakukan di dua area, yakni di lokasi pemakaman dan juga RSUD Sungai Bahar. Pengamanan di area pemakaman juga mulai diperketat serta garis polisi sudah dipasang di lokasi. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyebut bahwa nantinya ada 7 hingga 10 dokter forensik yang akan diterjunkan, baik dari internal maupun eksternal Polri. Jenazah Brigadir J akan dibawa ke ruang jenazah di RSUD Sungai Bahar untuk melakukan autopsi ulang. Fakta keempat, kepolisian membantah telah ada tersangka. Kabar soal sudah adanya tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J sempat menyeruak seusai adanya pernyataan dari sang kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak. Namun kepolisian menegaskan sampai saat ini masih belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus baku tembak yang berujung tewasnya Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rianjaya mengatakan, hingga saat ini penyidik belum menetapkan satu tersangka pun dalam perkara ini. Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo juga mengungkapkan hal serupa saat dimintai keterangan. Ia pun membantah kabar yang beredar bahwa sudah ada tersangka dalam kasus ini. Irjen Pol Deddy menjelaskan sampai saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh penyidik. Fakta terakhir, tim forensik Polri memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kasus kematian Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo pada Senin 25 Juli. Hal ini dilakukan untuk membantu memproses temuan HAM dalam kasus tewasnya Brigadir J. Komnas HAM juga dilaporkan punya detail luka di tubuh Brigadir J. Pihaknya juga sudah mengantongi riwayat penembakan, kematian, hingga otopsi melalui luka di tubuh Brigadir J. Kepada tim Mabes Polri, Komnas HAM juga disebut meminta keterangan sejak jenazah masuk rumah sakit, termasuk dokumen dan gambar sebelum serta setelah jenazah dimandikan dan diautopsi. Komnas HAM juga mendalami beberapa rumor yang beredar soal kondisi luka dan dugaan penganiayaan yang dialami Brigadir J. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!